Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Halo, apa kabar buat kalian semuanya? Selamat datang ya di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini, wah ini adalah tema yang spesial banget buat kalian semuanya ya. Temanya yaitu tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa ingin tahu apa sih mimpi terbesarnya doi ini bersama aku, nah, tetap terus ikuti pick card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card reading kali ini. Oke, seperti biasanya ya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Oke, langsung saja ya, kita coba shuffle terlebih dahulu. Wah, kameranya goyang nih. Oke, kita coba mimpi terbesarnya bersama kamu. Apa sih mimpi terbesarnya bersama kamu? Yes, di sini ada 2 kartu. Ada kartu The Tower, ada kartu Death and Rabbit. Yes. Oke. Yes, terbuka 1. Oke. 1, 2, and 3. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa milih nomor kartu yang 3 ataupun nomor 2. Karena biasanya energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari 1 pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang, buat teman-teman tidak perlu terburu-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ini ya, kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke? Yes, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk tahu tentang apa sih mimpi terbesarnya bersama kamu. Oke, mimpi terbesarnya bersama kamu. Buat kalian tentunya merasa penasaran dong gitu. Mimpi apa sih yang ingin dia wujudkan bersama kamu? Oke, ada kartu Three of Wands.
Berarti ada sesuatu hal yang butuh dia koreksi. Oke. Keinginan terbesarnya bersama kamu. Oke. Di sini kita buka kartu yang terbuka. Keinginan terbesarnya bersama kamu. Di sini ada kartu strength 1 2 3 4 and 5. Kelihatan nih. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Oke, pas. Coba kita agak ke atas sini biar teman-teman juga kelihatan kartunya seperti apa. Oke, teman-teman semuanya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa mimpi terbesarnya bersama kamu yang ingin dia wujudkan. Clarissa di sini melihat bahwa dia ingin membangun komitmen yang lama sudah hancur. Dalam artian, ya mungkin gitu, kalian sudah jadian sama dia, sudah menjalin hubungan, tapi komitmen yang udah kalian buat bener-bener hancur. Salah satu di antara kalian ada yang melanggar, bahkan ada yang tidak menjalankan komitmen yang sudah dibuat. Dan ini yang membuat kamu merasa capek. Dalam artian apa sih, kamu sudah terlanjur serius sama si doi, tapi nyatanya si doi kayaknya nggak terlalu menggubris gitu komitmen apa yang sudah kalian bikin secara bersama-sama gitu. Padahal keinginan kalian gitu, ya kita menjalin hubungan ini yang serius dong, sejalan dengan komitmen apa yang sudah kita buat. Tapi nyatanya apa gitu, semakin kesini kok malah semakin gak serius gitu. Semakin kamu bertingkah seenak kamu sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Dan di sini aku melihat energi bahwa hati kamu benar-benar sepertinya hancur gitu. Kamu ingin berteriak tapi nggak tahu gitu cara berteriaknya sama siapa. Kamu ingin mengadu, lawang pasangannya aja nggak bisa diajak untuk berkompromi. Alhasil ya sudah, kamu memendam perasaan kamu secara sendirian. Kamu merasa sedih-sedih sendirian gitu. Karena ya jujur gitu, kamu sebenarnya tipe orang yang mudah mikir, mudah terbebani kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan kamu. Terus keinginan terbesar dia ingin memperbaiki komitmen yang sudah runtuh. Dalam artian ya mungkin ini salah satu harapan dari doa-doa kamu gitu. Karena bisa dibilang ya kamu ingin lah gitu, apa yang kamu perjuangkan selama ini tuh gak sia-sia bersama dia. Dalam artian ya ingin adanya sebuah perubahan yang benar-benar diberikan sama Tuhan. Jadi ini yang saya lihat gitu. Keinginan terbesar orang ini tuh dalam artian dia memang sudah melihat bahwa cinta yang saat ini dia jalan itu kayak bener-bener udah gak sesuai dengan rule-nya, udah gak sesuai dengan jalannya gitu. Bisa dibilang tuh kayak udah keluar lintasan, udah keluar dari lintasan sama komitmen yang udah kalian buat. Dan keinginan terbesar orang ini sepertinya ingin membangun kembali sebuah komitmen yang sudah runtuh. Yang kemarin tuh mungkin kalian udah berantakan, udah nggak bisa menjalankan komitmen, udah jalan pikiran kalian masing-masing, udah tidak mau saling mendengarkan perkataan atau nasihat dari pasangannya. Bahkan bisa dibilang tuh kayak bener-bener udah lost control gitu, udah nggak sesuai dengan apa yang kamu kenal dulu. Cuman yang saya lihat kedepannya orang ini ingin sekali gitu memperbaiki hubungan ini bersama kamu gitu. Karena bisa dibilang ya mungkin dia merasa menyesal gitu bahwa ya orang yang benar-benar tulus itu adalah kamu gitu. Karena kamu itu tipe seseorang yang apabila mencintai pasangan gitu, kamu gak setengah-setengah orangnya. Karena kamu orangnya itu totalitas, menggunakan semua hati kamu untuk orang yang kamu sayang gitu. Cuman ya di sini yang saya lihat kamu juga hampir saja merasa menyerah, udah merasa lelah gitu. Cuman jika dipikir-pikir gitu, ya kamu ingin tetap mempertahankan hubungan ini bersama dia karena udah banyak yang kamu korbankan, udah banyak gitu. Kamu merasakan sebuah jatuh bangun bersama dia gitu. Makanya ya kamu cuma bisa berharap aja sama Tuhan. Kamu berusaha berdoa sama Tuhan biar orang ini dikembalikan lagi sama kamu, biar orang ini bisa disatukan lagi sama kamu. Karena ya sebenarnya keinginan terbesar kamu ingin selalu bersama dia. Cuman mungkin karena ya kemarin gitu, setiap orang kan memiliki fase gitu, fase dimana orang ini tuh kayak
bersifat buruk kemudian bertransisi menjadi baik. Ya, hal ini yang kamu alami gitu. Mungkin orang ini flashback ke belakang kemarin belum dibukakan pintu hatinya sama Tuhan, sehingga ya udah gitu, dia melakukan sesuatu hal tuh seenak diri dia sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu. Cuman ya kita lihat gitu transisi ke depannya, sepertinya orang ini ingin menebus semua kesalahan yang terjadi, ingin menebus semua hal yang pernah dia lakukan sama kamu, dan ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan. Terus aku juga melihat bahwa sebenarnya hubungan kalian untuk dipertahankan itu masih sangat bisa, masih cukup besar gitu. Karena basically walaupun orang ini tuh kayak jalan pikirannya itu kayak udah masing-masing, udah tidak menjalankan semua komitmen yang udah kalian bangun, tetapi di dalam hati dia masih terbesit nama kamu, masih terbesit cinta dia ini untuk kamu gitu. Jadi ya masih bisa dipertahankan gitu, walaupun kamu mungkin kayak kurang percaya diri. Kayaknya nggak mungkin deh gitu, jika dilihat aja dia seperti itu, masa ya ada gitu, masa ya mungkin gitu dia bisa berubah gitu ya, untuk maksudnya tuh berubah menjadi seperti yang dulu, sosok seseorang yang sangat perhatian sama kamu, yang sangat peduli sama kamu, bahkan selalu ingat kamu gitu. Cuman yang saya lihat nggak ada yang mustahil di sini gitu, karena ya setiap orang terkadang memiliki fase masing-masing, dimana fase buruk menjadi fase yang baik, fase yang baik terkadang juga ada yang menjadi fase yang buruk gitu. Lebih baik yang seperti ini, walaupun aku tahu hati kamu udah tercabik-cabik, hati kamu udah merasa hancur, cuman ya kamu percaya gitu bahwa keajaiban itu akan datang di dalam hubungan kamu. Apa yang kamu inginkan akan berhasil diwujudkan sama Tuhan, karena kamu jadi orang itu bener-bener bisa bersabar, bisa bener-bener apa ya, tabah dalam menjalani gitu, karena ini merupakan sebuah proses untuk kamu menjemput sebuah kebahagiaan. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini aku juga melihat bahwa hati kamu benar-benar kayak udah berkecil hati gitu, berkecil hati, udah nggak tahu lagi melihat hubungan kamu ini ke depannya bakal menjadi apa. Cuman ya namanya sebuah keajaiban Tuhan gitu, nggak ada yang tidak mungkin gitu, karena di sini yang saya lihat ini adalah waktu dia buat berubah, karena bisa dibilang ya mungkin orang ini udah merasa capek, udah merasa lelah gitu ya, tentang dalam artian tuh kayak nggak bisa serius sama hubungan dia. Terus mungkin pintu hati orang ini gitu baru terketuk, bisa dibilang tuh kayak hari ini dan kedepannya, karena yang saya lihat gitu keinginan terbesar dia saat ini ingin mewujudkan cita-cita kalian gitu ya, keinginan kalian buat bersama, bisa bersatu, kalau bisa sampai jenjang pernikahan gitu. Cuman karena mungkin kemarin situasi dan kondisinya nggak mendukung gitu, jadi ya mungkin orang ini baru akan mewujudkan kedepannya. Cuman yang saya lihat walaupun hal tersebut datangnya terlambat gitu, kenapa nggak dulu-dulu? Ya nggak apa-apa, kita menghargai gitu. Setiap orang kan seperti yang saya bilang tadi gitu, ada fase dimana orangnya dalam artian dulu belum bisa berubah, terus sekarang berubah, ya nggak apa-apa gitu. Lebih baik seperti itu daripada dalam artian tuh bagaimana ya, eh berubah langsung drastis, cuman baliknya lagi juga drastis gitu. Lebih baik yang seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya orang ini juga bisa dibilang tuh kayak ada rasa penyesalan juga gitu. Rasa penyesalan tuh kenapa sih gitu. Dalam artian tuh kayak aku harus seperti ini gitu. Dia juga sempat mengintrospeksi diri dan menyalahkan diri dia sendiri. Cuman ya aku sih melihat bahwa saya percaya bahwa orang ini kedepannya seseorang yang bakalan bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Dan kali saya juga melihat bahwa kekuatan cinta dia sebenarnya ke kamu ini cukup besar gitu. Cuman ya terkadang ego dia yang sangat tinggi itu yang mengalahkan rasa cintanya ke kamu gitu. Jadi yang mendominasi jadinya emosi, marah, saling membesarkan ego gitu. Cuman yang saya lihat dari segi overall cinta dia masih tetap kok untuk kamu gitu. Jadi buat kamu sih jangan terlalu khawatir. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ya, kedepannya kamu akan mendapatkan sebuah kedamaian baru, kedamaian yang belum pernah kamu rasakan bersama dia. Karena dari flashback ke belakang kemarin kamu sering berantemnya sih sama dia gitu. Jadi kayak kedepannya kamu bakalan lebih merasa damai, lebih merasa tentram, adem sama dia gitu. Dan lebih, yang penting dia lebih ngertiin kamu lagi gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa
di sini juga akan ada sebuah dampak perubahan yang cukup besar, dimana mungkin kamu di awal tuh udah merasa berpikir bahwa hubungan ini kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi deh gitu. Cuman yang saya lihat ya sepertinya hubungan ini masih sangat layak untuk diperjuangkan, dan kamu akan merasakan sebuah dampak yang cukup besar gitu. Dampak perubahan yang cukup besar seperti apa gitu ya, yang semula kamu melihat bahwa orang ini sepertinya nggak bisa dipertahankan, ternyata masih ada effort atau upaya dari orang ini untuk memperbaiki hubungan dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini aku juga melihat bahwa sepertinya dia akan lebih banyak berjuang, karena flashback ke belakang kemarin mungkin lebih dominan kamu yang berjuang. Cuman gitu, next ke depannya aku lebih melihat effort dari dia yang banyak berjuang untuk kamu, karena dia berpikir bahwa ya mungkin ini saatnya buat aku yang berjuang gitu, karena dia baru sadar gitu. Dia baru sadar bahwa flashback ke belakang kemarin kamu yang terlalu effort memperjuangkan hubungan ini. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia lebih bisa menahan amarah dan emosi ke depannya gitu. Dalam artian ya mungkin dia sedang mengintrospeksi diri gitu, bahwa ternyata emosi bisa menghancurkan segalanya. Dan yang saya lihat gitu, dia akan menjadi sosok pribadi yang mungkin ya sedikit lebih sabar daripada sebelumnya. Cuman Clarissa memang nggak bisa menjanjikan bahwa dia benar-benar bisa sabar yang banget gitu. Ingat gitu, setiap apapun juga membutuhkan sebuah fase dan proses gitu, dimana nggak bisa dilakukan secara instan. Cuman saran dari saya sih lebih baik seperti itu gitu. Apapun dilakukan secara bertahap, daripada kamu melihat dampak yang begitu besar gitu, dia berubah langsung sabar gitu, tapi nggak lama kemudian dia balik lagi gitu, dia kumat lagi nih gitu. Lebih baik kan seperti itu, bertahap. Terus aku juga bisa melihat bahwa ada keinginan ada keinginan dia gitu yang akan dia wujudkan gitu. Yang jelas ini juga salah satu keinginan kamu juga gitu ya. Mungkin keinginan terbesar dia setelah benar-benar memperbaiki komitmen yang sudah runtuh bersama kamu gitu, dia akan mewujudkan apa yang kamu inginkan, yaitu bisa bersatu dengan dia. Yang jelas dia udah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Terus aku juga di sini, Clarissa melihat di sini ada kartu three of Wands, artinya 3 tongkat. Dalam artian ya, orang ini ingin menghapus semua kesalahan dia di masa lalu dan akan menebusnya di masa yang akan datang dengan hal yang lebih baik atau lebih indah daripada sebelumnya. Karena Clarissa juga melihat bahwa orang ini masih ada ya keinginan dia untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Dalam artian dia belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Selain itu, Clarissa juga melihat di sini ada kartu The Hierophant gitu. Orang ini akan lebih banyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Bisa dibilang mungkin orangnya kemarin tuh udah jauh dari segi spirit gitu. Cuman kedepannya orang ini tuh akan lebih, ya ini kan dari segi umur, tahun tambah tahun juga bertambah gitu. Yang dia cari juga keseriusan juga harus bertambah. Selain itu iman dia juga harus bertambah. Jadi keinginan dia kedepannya, selain dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, orang ini ingin sekali gitu ya, dalam artian tuh keinginan terbesar dia ingin lebih mendekatkan jiwa spirit dia dengan Sang Pencipta gitu. Karena hal itu juga yang kamu harapkan gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, dia akan menjadi imam yang baik untuk istrinya nanti. Kalau misalnya dia seorang perempuan, dia akan berusaha untuk masih itu menjadi layak untuk calon ibu buat anak-anak kamu kelak gitu, kalau misalnya dia seorang perempuan gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa memang dia sadar gitu bahwa sepertinya masih ada rasa sakit hati kamu untuk dia gitu, rasa sakit hati yang masih melekat di dalam diri kamu gitu, karena ulah dia sendiri gitu. Cuman yang saya lihat, dia akan berjuang dan berusaha gitu untuk menghapus rasa sakit hati kamu dan akan menggantikan dengan sebuah kebahagiaan gitu. Karena orangnya itu tipe orang yang walaupun dia seperti ini gitu, tapi dia masih sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan kemarin tuh mungkin pernah menyakiti perasaan kamu gitu. Jadi kayak keinginan orang ini terbesarnya kedepannya juga, mimpi terbesarnya yang pertama gitu, bisa hidup bersama kamu, bersama orang yang dia sayang, terus menebus semua kesalahan dan memperbaiki komitmen yang sudah runtuh. Selain itu juga aku yakin bahwa kamu dapat kedepannya bisa lebih apa ya, dalam artian tuh bisa lebih mengontrol dia. Bukan berarti kayak mengontrol dia, tetapi kayak lebih bisa mengarahkan dia gitu. Yang semula kan memang orang ini tuh orangnya nggak terarah gitu,
kamu ngomong A ya udah gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Cuman kedepannya aku lebih ngerti, aku bisa melihat energinya bahwa dia lebih bisa mendengarkan perkataan kamu, lebih bisa menghargai omongan kamu gitu. Karena ya flashback ke belakang kemarin yang saya lihat di sini bener-bener bagaimana ya gitu, dia kayak nggak bisa dikontrol gitu. Terus di sini tahu sendiri gitu, di sini zodiak yang mendominasi ada si Leo. Terus Clarissa juga melihat Sagittarius juga ada, cuman tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain gitu. Terus aku juga di sini akhirnya gitu, kamu nantinya itu akan bisa bernafas secara lega gitu, karena ya doa-doa kamu akhirnya didengar sama Tuhan gitu. Keinginan buat orang ini bisa benar-benar berubah gitu, berubah menjadi lebih baik gitu. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa dia nantinya akan lebih lebih bisa ngertiin dan memahami perasaan kamu, karena yang selama ini gitu kamu sepertinya hanya bisa memendam apa yang kamu rasakan gitu. Karena ya percuma juga gitu, kamu curhat sama dia nanti ujung-ujungnya ribut gitu. Jadi ya otomatis ya udah gitu, kamu lebih memendam perasaan aja gitu. Dan di sini yang saya lihat, dia jauh lebih peka terhadap kamu, dia jauh lebih bisa ngertiin kamu, dan dia lebih tahu apa yang kamu mau. Terus di sini coba Clarissa lihat terlebih dahulu. Apa sih gitu mimpi terbesarnya bersama kamu? Mimpi terbesarnya bersama kamu. Yes, satu kartu terbuka. Yes. Ada kartu The Hermit, ada kartu The Emperor. Ada kartu Queen of Wands. Yes. Terus di sini ada kartu Page of Swords, and then ada kartu Four of Wands. Jika dilihat dari kartunya gitu, memang kayak kemarin kamu merasa bahwa kamu selalu sendiri gitu, di saat kamu butuh dia nggak ada. Cuman Clarissa dapat melihat bahwa kedepannya dia akan selalu lebih ngertiin kamu dan selalu ada di samping kamu di saat kamu butuh dia. Selain itu, aku juga melihat bahwa yang jelas kedepannya orang ini tuh kayak jauh lebih bisa membawa harapan gitu, yang semula kamu udah nggak bisa berharap sama dia gitu, karena kamu merasa bahwa wah dia diharapkan gitu, kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Dia jadi kayak seolah-olah datang membawa harapan baru gitu, yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Selain itu, Clarissa juga melihat ya sisi hal yang mungkin masih belum bisa 100% hilang yang ada di dalam dia, karena ini juga merupakan sebuah tabiat gitu. Mungkin rasa emosi, cuman yang dulu kan emosinya nggak terkontrol, kalau sekarang ya emosinya ada gitu, cuman lebih bisa sedikit terkontrol daripada yang dulu. Cuman buat aku sih, kamu cara menghadapinya sih simple aja gitu. Ya kamu diemin aja gitu ketika dia sedang emosi, karena karakter dia gitu. Ketika kita semakin meladeni, ya maka emosi dia semakin besar. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Page of Swords. Artinya ya kamu jadi kedepannya itu lebih bisa, dalam artian tuh lebih mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, dan lebih memahami arti dari kesabaran yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Karena kamu merasakan dampak hasilnya gitu, dari kamu bersabar ternyata gitu ya, kemarin yang kayak lika-liku kehidupannya banyak udah kalian lewati gitu, ternyata dari hasil kesabaran kamu ternyata ya dia benar-benar bisa berubah gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu lebih mengerti makna dari kesabaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa
walaupun kamu nantinya gitu ya nggak langsung mungkin married dengan dia, nggak langsung ke jenjang yang lebih serius gitu, setidaknya kamu masih mampu melihat harapan gitu ke depannya. Kamu bakalan tahu gitu, kamu bakalan lari di mana dan finishnya di mana gitu. Kamu jadi lebih ngerti hal itu daripada sebelumnya yang kayak kamu benar-benar nggak tahu arah gitu. Hubungan ini mau kamu buat apa sih gitu, keinginan terbesar kamu apa gitu, kamu nggak tahu tentang hal itu sebelumnya gitu. Tapi sekarang kamu jauh lebih tahu gitu di mana kamu harus berlari dan di mana kamu harus berhenti. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke. Di sini untuk kalian yang memilih kartu nomor 2 bagus juga sih. Yes. Yaitu tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Apa sih mimpi terbesarnya bersama kamu itu gitu. Oke. Di sini ada kartu The Emperor. Ada kartu Nine of Pentacle. Mimpi terbesarnya bersama kamu. Oke, 2 kartu ya terbuka. Yes. Di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, yaitu sesuai dengan judul tema dan deskripsi tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Apa sih mimpi terbesar dia sama kamu? Aku di sini melihat bahwa keinginan terbesar dia bersama kamu yang pertama gitu, dia jauh lebih bisa transparan sama kamu gitu, lebih bisa transparan, lebih bisa jujur, lebih bisa dalam artian tuh kayak apa ya, keinginan dia terbesarnya ingin masih itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Karena di sini Clarissa melihat bahwa flashback ke belakang gitu, dia tuh tipe seseorang yang nggak bisa transparan gitu. Jadi jatuhnya ke kamu itu kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat, apabila kamu tanya jujur sama dia, dia justru kayak malah marah gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga merasa sedih juga gitu. Karena yang namanya setiap hubungan, yang namanya setiap pasangan gitu, ya kamu harus menceritakan gitu tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang ada di dalam isi hati kamu gitu. Lawang intinya kan namanya pasangannya tempat untuk saling mencurahkan hati, bukan tempat untuk saling menutupi. Dan di sini yang saya lihat memang sepertinya akhir-akhir ini gitu, kayak kamu itu seolah-olah merasa bahwa ada rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu sepertinya juga bisa dibilang nggak bisa lagi berharap sama dia gitu, karena bisa dibilang lebih banyak berantemnya kamu sama dia daripada kamu bahagia sama dia. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa harapan kamu sepertinya udah sirna bersama dia. Udah sirna karena ya kamu merasa berpikir bahwa nih orang kenapa sih gitu, kok kayaknya udah nggak bisa transparan lagi sama aku gitu, lebih cenderung mungkin menghindar dari kamu, lebih sedikit komunikasi sama kamu gitu. Dan keinginan terbesar dia adalah ya yang pertama, dia satu gitu, ingin lebih transparan dan terbuka sama kamu. Terus dia ingin memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi sama kamu. Terus yang ketiga, mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu. Karena bisa dibilang ya tinggal selangkah lagi gitu sebenarnya hubungan kalian untuk bisa menjemput ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena mungkin yang kemarin tuh kamu sering berantem sama dia, sering banyaknya kesalahpahaman, bahkan bisa dibilang ya orang ini kayak semakin banyak rahasia yang dia simpan gitu. Itu yang membuat kamu melangkah lebih maju jadi rasanya ragu. Karena apa gitu, lawang kamu aja transparan aja nggak bisa, berkata jujur aja sama aku nggak bisa, seolah banyak hal yang dia tutupin gitu. Ya gimana aku bisa yakin gitu. Jadi kayak di sini tuh kayak kamu bener-bener udah
Dalam artian tuh masa depan yang udah kamu tata bersama dia akhirnya itu sirna gitu, karena dia sendiri yang menghancurkan harapan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini selain orang ini ingin menebus semua yang tadi gitu, orang ini juga menginginkan sebuah apa ya, dalam artian tuh keluarga yang dia inginkan. Karena apa gitu ya, sebenarnya orang ini tuh kayak berharap bener-bener bisa bersatu dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan. Cuman yang saya lihat, karena basically yang kemarin gitu, flashback ke belakang kemarin itu yang menghancurkan segalanya. Dalam artian tuh kayak dia nggak bisa berusaha transparan dan jujur sama kamu, lebih cenderung banyak hal yang ditutupin gitu. Jadi kamu mau melangkah ke depan jadi kayak merasa ragu gitu. Dan yang saya lihat, mungkin orang ini kedepannya akan lebih banyak berubah gitu. Banyak berubah itu dalam artian apa sih gitu? Ya banyak berubah tentang masalah perbaikan diri. Yang semula kamu benar-benar melihat dia itu sosok pribadi yang kayak benar-benar udah nggak bisa diharapin, kamu jadi kedepannya bisa memandang dia jadi kayak lebih percaya diri untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Dan Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh ada kartu Death Rabbit gitu. Mungkin hati orang ini kemarin tuh bener-bener kayak masih belum bisa dikatakan terbuka gitu. Karena mungkin ya entah kenapa ya gitu, mungkin orang ini karena mikir gitu, nggak ingin kamu merasa terbebani atau bagaimana gitu. Cuman yang saya lihat, keinginan terbesar kamu itu bukannya seperti itu gitu. Entah itu masalah kamu, ya berarti masalah kamu juga gitu. Jangan pernah berpikir sendiri-sendiri gitu. Karena kalau misalnya masih berpikir sendiri-sendiri gitu, ya kayaknya mustahil untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia kedepannya akan lebih jujur lagi sama kamu. Lebih jujur itu dalam artian lebih jujur apa gitu. Ya dia bakalan lebih bisa jujur tentang apa yang dia rasakan, lebih jujur apa ya, dalam artian tuh mengenai semua hal gitu kepada kamu. Karena yang saya lihat gitu, kemarin memang dia tipe orang yang benar-benar kayak terlihat memendam, penuh rahasia, penuh misteri. Itu yang membuat kamu juga ngerasa capek gitu. Karena ya harapan kamu sebenarnya dia harus bisa terbuka. Selain itu, aku juga melihat bahwa dia masih banyak juga gitu sisi emosionalisme yang ada gitu. Ketika kamu meminta sebuah penjelasan dari dia, bukan penjelasan yang kamu dapatkan tetapi caci makian di sini. Terus aku juga melihat bahwa kamu masih merasa bahwa orang ini tuh kayak bener-bener belum bisa jujur. Flashback ke belakang kemarin ya, belum bisa dikatakan jujur 100% sama kamu, belum bisa dikatakan bener-bener tulus sama kamu gitu. Karena kamu merasa bahwa ada yang ngeganjel dari dia gitu. Karena ya mungkin orang ini gak bisa transparan gitu. Coba dia bisa lebih jujur lagi sama kamu gitu, mungkin kamu bisa lebih ngertiin lagi gitu, lebih ngertiin lagi tentang apa yang dia rasakan. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa orang ini memang flashback ke belakang kemarin tuh kayak mungkin terlalu banyak mengecewakan kamu, terlalu banyak kamu merasa khawatir sama dia. Karena bisa dibilang ya orang ini terkadang itu kayak dia suka menjalankan sesuatu itu atas kehendak dia gitu, tanpa memikirkan perasaan kamu. Jadi ya udah gitu, hidup dia suka-suka dia. Sedangkan di sisi lain gitu, kamu kan pasangannya gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak bagi dia tuh kayak kamu ini kayak udah nggak ada artinya lagi gitu. Jadi kayak seolah-olah ya gimana kamu mau yakin gitu sama dia, lawang dia aja nggak bisa meyakinkan kamu gitu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa dia setelah dia benar-benar tersadar atas apa yang dia lakukan kemarin tuh ternyata lebih bikin banyak kamu merasa banyak tekanan, bukan ngerasa banyak kamu bahagia gitu. Di sini dia akan lebih apa ya, dalam artian tuh akan lebih banyak hal gitu ya tentang kebaikan yang akan dia lakukan sama kamu. Ya bisa dibilang ingin menebus semua kesalahan sama kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak yang semula kayak kamu bener-bener udah ngerasa gak yakin sama dia, udah merasa harapan kamu bersama dia udah hancur gitu. Orang ini akan, walaupun kamu gak akan merasakan perubahan yang cukup besar gitu, cuman kamu dapat merasakan bahwa dia benar-benar bisa berubah gitu ya, walaupun secara bertahap gitu, nggak 100% gitu. Kamu dapat merasakan hal tersebut. Yang semula kamu udah bener-bener nggak bisa berharap lagi sama dia, ternyata kamu masih
setidaknya itu masih diberikan jalan gitu buat mempertahankan hubungan ini bersama dia. Terus aku juga melihat bahwa memang kayak kamu benar-benar melihat sisi kebijaksanaan dari orang ini tuh udah nggak ada gitu. Dari segi usia mungkin dia dewasa gitu, tapi dari segi pemikiran gitu, kamu masih melihat bahwa dia masih jauh untuk dikatakan dewasa. Karena apa gitu? Kamu masih merasa bahwa rasa ego dia masih mendominasi dalam hubungan ini. Bukan rasa saling mengalah satu sama lain dan saling ngerti gitu, tapi rasa ego di sini yang masih mendominasi, dan itu yang membuat kamu jadinya yang kayak ya kamu sebenarnya udah berusaha sabar gitu, tapi ada lagi hal yang kayak memancing emosional kamu gitu. Dan dia juga tipe seseorang yang bisa dibilang tuh nggak bisa dengerin gitu, nggak bisa dengerin apa yang kamu mau gitu. Jadi ya udah gitu, suka-suka dia, hidup-hidup dia gitu. Jadi kayak udah nggak ada lagi makna hakikat sebuah hubungan itu udah nggak berlaku lagi dalam hubungan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa kamu merasa bahwa waktu dia banyak dia gunakan untuk kepentingan diri dia sendiri daripada waktu komunikasi sama kamu gitu. Selalu aja gitu alasan pekerjaan yang dia gunakan untuk senjata. Padahal gitu, menurut kamu itu sebuah alasan yang klasik gitu. Pasti kayak kamu itu udah tahu gitu alasan dia apa gitu, dan cara dia menghindar itu apa. Sebenarnya bukan itu yang kamu cari gitu. Kamu hanya ingin mendengarkan sebuah kejujuran gitu, kata-kata kejujuran, kata-kata dari hati dia yang bukan seolah-olah untuk menghindari semua kesalahan gitu. Jadi kayak benar-benar itu yang kamu harapkan. Terus aku juga melihat bahwa di sini kamu jadi orang itu lebih, dalam artian tuh kayak lebih apa ya, mungkin flashback ke belakang kemarin kamu yang banyak kalah sama dia. Cuman aku dapat melihat bahwa kedepannya orang ini tuh yang kayak lebih bisa ngerti dan ngalah sama kamu gitu. Terus aku juga melihat bahwa kedepannya orang ini akan lebih memprioritaskan diri kamu gitu. Jadi yang kayak kemarin tuh selalu gitu, dalam artian tuh entah dia kerja entah enggak gitu, yang dibuat alasan tuh tentang masalah pekerjaan terus gitu. Jika dipikir gitu, ya kamu kayak ngerasa nggak nyambung aja gitu. Alasannya apa, tapi pekerjaan aja yang selalu kamu buat alasan gitu. Sampai bener-bener di sini aku melihat kamu sebenarnya juga udah ngerasa capek menghadapi dia gitu. Tapi di sisi lain gitu, kamu ingin mempertahankan hubungan bersama dia, tapi dia semakin dipertahankan gitu. Sepertinya kayak orang ini bener-bener kayak udah apa ya, dipertahankan tuh kayak udah nggak layak gitu. Cuman ya kamu di sini masih mencoba gitu, berusaha berdoa gitu biar keajaiban itu akan datang di dalam diri kamu. Karena di sini yang saya lihat ya keinginan dia terbesarnya ingin lebih serius lagi sama kamu gitu. Mungkin ya orang ini bisa dibilang tuh menebus kesalahan dia itu telat ya, cuman sih nggak ada kata terlambat untuk berubah gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini memang orangnya itu kayak bisa dibilang tuh dikatakan serius masih belum bisa ya. Orangnya itu kayak masih, dari kayak cara kita melihat cara dia mencintai kita gitu, kayaknya tuh kayak masih dominan, masih suka seneng-seneng sama kehidupan dia sendiri gitu. Padahal gitu, dia kan udah memiliki pasangan, ya harusnya dia harus bisa lebih serius dong gitu, dan prioritas sama pasangannya, bukan malah asik-asik dengan dunia dia sendiri. Selain itu, Clarissa juga melihat, mampu meresapi energi bahwa kamu kayak masih belum bisa benar-benar melihat ketulusan gitu ya, ketulusan cinta dari hati dia. Karena kamu masih berpikir gitu bahwa apa ya, orang ini masih suka mendominasi, memikirkan tentang sisi dia sendiri daripada perasaan kamu. Selain itu, Clarissa juga bisa melihat bahwa kamu seolah-olah itu kayak suka menangis dalam kesendirian, suka menangis akan sikap dia. Cuman ya di sini Clarissa mampu melihat bahwa perubahan tersebut akan kamu dapatkan, walaupun bukan perubahan besar gitu, tapi setidaknya ya kamu dapat merasakan dia semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini kamu jadi lebih ada niat dan tekad yang sangat kuat untuk mempertahankan hubungan ini bersama dia. Yang semula kamu udah nggak bisa berharap lagi sama dia gitu, tapi setelah dia benar-benar kamu merasakan dampak perubahan dari dia, kamu jadi ada keinginan gitu ya untuk mempertahankan tekad ini bersama dia, walaupun rasanya sangat sulit, walaupun kayaknya kamu benar-benar udah tertatih-tatih gitu. Cuman kamu yakin gitu, di balik kesulitan ini pasti akan ada kebahagiaan yang nantinya bakalan kamu jemput gitu. Terus
Mimpi, apa sih mimpi terbesarnya bersama kamu? Yes, di sini ada kartu Five of Wands. Oke, Violet. Apa sih mimpi? Yes. Di sini terlihat dari kartunya, kartu yang kedua, ketiga, keempat, dan di sini ada kartu yang kelima. Oke. Biar kelihatan kalian, biar nggak ada yang tanya, Kak, kartunya nggak kelihatan gitu. Oke. Jika dilihat juga di sini kan terlihat ya, dia jadi lebih terbuka lagi sama kamu. Jadi kayak kamu berkesannya tuh udah nggak ada lagi sesuatu hal yang dia tutupi dari kamu, karena di sini kamu mampu melihat tentang keterbukaan dan kejujuran dari dia. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa kamu akan terbebas dari tekanan yang selama ini kamu rasakan. Karena jika dilihat dari kartunya gitu, kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak banyak dibuat tekanan sama dia. Bukan malah kamu bahagia, tapi kayak kamu merasa bahwa loh, kok bisa dibilang tuh kayak aku jomblo dulu sama aku punya pacar kok kayaknya enak pada saat aku jomblo dulu ya gitu. Kamu jadinya tuh kayak akan lebih ngerasa lebih bisa terbebas dari tekanan lagi gitu. Selain itu, aku juga bisa melihat bahwa dia ini kayak seolah-olah itu kayak bayi yang baru lahir gitu. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baru lagi daripada sebelumnya gitu. Karena saya merasa bahwa kemarin tuh memang kayak kedewasaan dari dia itu nggak ada gitu. Dan sepertinya dalam waktu dekat ini perubahan itu yang akan bakalan kamu rasakan gitu. Dia berubah walaupun nggak secara besar, tapi berubahnya kan secara bertahap. Yang penting kan stabil. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini lebih bisa peka terhadap diri kamu gitu. Dalam artian tuh dia lebih ngerti tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, dan apa yang gak kamu suka. Karena flashback ke belakang kemarin itu kayaknya orang ini gak peka-peka terhadap apa yang kamu mau, keinginan kamu itu apa. Dan di sini yang saya lihat gitu, akhirnya tuh kayak kamu seolah-olah mendapatkan sebuah hadiah dari Tuhan, hadiah dari hasil kesabaran kamu dalam mempertahankan hubungan ini bersama dia. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Ada apa nih ya di kartu yang nomor 3? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita jeda sebentar karena ada azan. Kita menghormati dan menghargai saudara-saudara kita ya. Jadi kita jeda dulu dan kita lanjutkan sebentar lagi, oke? Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang tadi memilih kartu nomor 3. Oke, kita ambil kartu tarotnya. Tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Apa sih mimpi terbesarnya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3? Coba Clarissa lihat. Oke, satu kartu terbuka. Yes. Kita ambil 5 aja. 1, 2. Terus di sini 3. Terus 4. Dan di sini yang kelima. Oke.
Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang apa sih mimpi terbesarnya bersama kamu. Yang jelas, mimpi terbesar dia ingin memberikan kamu sebuah kepastian. Karena di sini Clarissa melihat flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu menjalin hubungan sama dia, tapi kamu nggak tahu gitu kepastian apa yang dia berikan atau yang dia tunjukkan untuk dalam artian tuh untuk hubungan ini gitu. Terus yang saya lihat di sini sepertinya kamu mempertahankan hubungan ini udah cukup lama. Cuman kayak kamu di sini nggak tahu gitu. Hubungan ini mau dibawa kemana, nantinya kamu ini mau dijadikan apa dan kedepannya seperti apa. Kamu di sini kayak nggak tahu. Otomatis kan kamu di sini tuh kayak seolah-olah berjalan tanpa kamu tahu finishnya kamu di mana, letak berhentinya kamu di mana. Yang penting kamu menjalin aja hubungan sama dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang kamu saat ini terlalu lama menunggu situasi yang tak pasti. Dalam artian tuh kayak kamu seolah-olah menunggu suatu hal yang tak pasti. Karena apa? Ya kamu tidak pernah mendapatkan kepastian dari dia gitu. Bahwa keinginan dia seperti apa sama kamu, harapan dia ke depannya seperti apa sama kamu nggak tahu akan hal itu. Karena dia tidak pernah membahas sama sekali tentang sebuah kepastian gitu. Terus saya di sini melihat bahwa kedepannya keinginan orang ini tuh ingin lebih memberikan kamu sebuah harapan dan kepastian yang nyata. Jadi kayak kamu di sini nantinya itu benar-benar akan tahu gitu tentang dalam artian tuh apa yang harus kamu lakukan gitu, kamu berjuangnya di mana dan kamu santainya di mana dan kamu harus berhenti finishnya itu di mana. Kamu jadi lebih tahu karena di sini dia akan lebih memberikan kamu sebuah kepastian. Karena sebenarnya keinginan terbesar antara kamu dan dia itu sama. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin, karena mungkin entah dia merasa kurang siap, entah segala sesuatunya itu belum terpenuhi gitu. Jadi ya kamu seolah-olah itu kayak menjalani sebuah cinta yang rumit gitu. Cinta yang rumit itu yang seperti apa sih ya? Karena kan kamu nggak tahu gitu letak hubungan ini kedepannya mau dibawa kemana gitu. Terus Clarissa juga dapat melihat bahwa yang semula kamu kayak merasa udah bener-bener merasa cukup lelah, udah merasa dalam artian tuh kayak udah deh gitu. Serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu. Kamu bener-bener kayak lebih lebih apa ya, kedepannya itu kayak kamu jauh lebih yakin gitu. Karena setelah orang ini memberikan sebuah kepastian sama kamu gitu, otomatis kamu jadi ngerasa seneng dong gitu. Karena kamu dalam artian tuh jadi lebih tahu arah gitu, hubungan ini mau dibawa kemana. Karena kamu jujur gitu, kamu merasa capek apabila kamu harus menanti sebuah penantian panjang dan penantian panjang itu nggak tahu hasilnya apa gitu. Terus aku juga dapat melihat bahwa dia juga lebih akan semakin banyak berjuang sama kamu nantinya. Walaupun kayak flashback belakang kemarin, sisi perjuangan dan pengorbanan dia kurang, cuman Clarissa dapat melihat bahwa dia kedepannya akan lebih banyak berjuang untuk kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia jadi orang semakin bisa diandalkan. Karena mungkin flashback belakang kemarin gitu, kayaknya kamu melakukan apa-apa itu kayak merasa sendiri gitu. Seharusnya kan kamu mendapatkan dukungan, support, dan motivasi itu dari pasangan kamu. Tapi nyatanya apa gitu, hal tersebut nggak kamu dapatkan gitu. Jadi kayak kamu lebih kedepannya itu lebih jadi bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari setelah mendapatkan sebuah kepastian dari dia. Selain itu, Clarissa juga dapat melihat bahwa hubungan kamu flashback ke belakang kemarin sepertinya dingin gitu. Dingin, entah dingin karena sikap dia terhadap kamu, entah dia salah cara dia salah memperlakukan kamu gitu. Yang jelas nantinya gitu hubungan kamu akan semakin hangat. Dan di sini memang gitu ya, tujuan dia, mimpi dia bersama kamu itu sebenarnya cuma satu sebenarnya gitu. Ingin berbahagia bersama kamu, ingin menjalin hubungan yang lebih serius, dan kalau bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Cuman yang saya lihat memang flashback ke belakang sepertinya hal tersebut itu masih belum apa ya, dalam artian tuh masih energi dan kekuatan dia tuh kayak masih belum cukup terkumpul gitu. Jadi makanya seolah kamu kayak menjalani hubungan yang cukup rumit gitu, dan kamu nggak tahu gitu hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Cuman ya sepertinya dia kedepannya ini akan lebih memberikan kamu tentang sebuah kepastian yang nyata, sebuah kepastian yang kamu nantikan selama ini. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa kamu sepertinya itu akan lebih apa ya, dalam artian tuh kayak merasa lega gitu, merasa lega karena kamu tidak terjebak dalam situasi yang kamu harus menunggu gitu ya, menunggu terlalu lama dan nggak tahu hasilnya apa gitu. Kamu jadi merasa lebih lega lagi karena setidaknya kamu udah mendapatkan sebuah harapan dan kepastian. Selain itu, aku juga melihat bahwa
Sebenarnya proses yang udah kalian jalani secara bersama itu udah cukup banyak gitu. Proses yang kalian jalani itu sebenarnya juga udah cukup banyak, dan jadi kayak kalian udah melewati masa-masa sulit bareng, masa seneng-seneng bareng gitu. Cuman memang ya ujian terberat kamu tentang sebuah kepastian tersebut gitu. Karena siapa sih yang nggak ingin gitu ya mendapatkan sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Pasti semua insan juga memiliki keinginan yang sama. Cuman ya buat kamu sih sabar aja gitu, karena ya sepertinya dalam waktu dekat ini dia akan mewujudkan apa yang kamu nanti selama ini gitu. Dia akan lebih bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu damba-dambakan, yaitu mendapatkan sebuah kepastian. Jadi kayak kamu itu lebih ngerti lagi gitu. Kamu harus berjuangnya di mana dan berhentinya di mana. Selain itu, kali saya juga sempat melihat bahwa sebenarnya kayak kamu juga bisa dibilang tuh kayak kamu merasa takut dikecewakan sama dia gitu, karena bisa dibilang kamu udah terlanjur banyak berkorban sama dia, kamu udah terlanjur banyak berjuang sama dia, dan kamu takut gitu apabila ternyata perjuangan kamu selama ini tuh nggak ada apa-apanya di mata dia gitu. Perjuangan kamu ternyata hasilnya nggak sesuai dengan jalan pemikiran kamu, itu yang kamu takutkan. Cuman saran dari klarifikasi buat kamu selalu bisa berpikir optimis gitu, yakin bahwa apa yang kamu jalani bersama dia membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa ini adalah saatnya buat kamu dalam artian itu tidak terlalu jenuh gitu, tidak terlalu jenuh memikirkan dia sebisa mungkin, karena di sini Clarissa melihat ya banyaknya beban pikiran, banyaknya beban pikiran dari apa yang dia buat gitu. Jadi saat ini gitu yang harus kamu lakukan, kamu harus bebaskan pikiran kamu terlebih dahulu, karena di sini aku melihat bahwa kamu benar-benar cukup merasa lelah dan jenuh. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia sepertinya akan melakukan sebuah tindakan yang cukup besar, yang jelas akan membuat kamu yang semula kayak kamu merasa sedih, merasa diem gitu, merasa hampa gitu, kamu jadi bisa lebih tersenyum lagi gitu. Karena apa ya, bisa dibilang ya kamu seneng aja gitu, karena udah mendapatkan sebuah kepastian dari orang yang kamu sayang. Terus ya kamu menganggap bahwa kayak kemarin tuh bener-bener apa ya, posisi kamu ini kayak bener-bener udah terancam, dalam artian tuh kayak kamu melihat bahwa apakah mungkin ya perjuangan yang aku jalani selama ini bakalan sia-sia gitu. Cuman kedepannya di sini aku yakin bahwa kamu jauh lebih bisa bersemangat lagi gitu, lebih bersemangat untuk mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Terus aku juga melihat bahwa sebenarnya kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu bener-bener nggak tahu ya tentang sebenarnya perasaan dia ke aku ini gimana sih gitu. Apakah masih mempertimbangkan aku ini untuk maksudnya tuh untuk dijadikan sebagai calon pertimbangan dia atau tidak gitu. Cuman ya setelah dia memberikan sebuah kepastian sama kamu gitu, kamu jadi lebih bisa bernafas lebih lega lagi, karena ya ternyata apa yang kamu jalani saat ini, apa yang kamu korbankan selama ini ternyata nggak sia-sia gitu. Dari hasil kesabaran kamu selama ini ternyata membuahkan hasil yang cukup maksimal. Terus aku juga dapat melihat bahwa sebenarnya bisa dibilang kamu udah terlanjur cukup nyaman sih sama dia gitu. Cuman ya memang ujian terbesar kamu tentang kepastian tadi. Terus Clarissa juga dapat melihat bahwa kamu nantinya akan lebih apa ya, dalam artian tuh yang semula harapan kamu sudah bener-bener runtuh, yang semula kamu udah bener-bener kayak nggak bisa tersenyum gitu, kamu jadi lebih bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas. Karena jujur gitu, flashback ke belakang kemarin tuh kayak segala aktivitas kamu terganggu karena dibuat kepikiran oleh dia gitu. Dan di sini aku melihat bahwa harapan dia terbesarnya itu untuk kamu saat ini, keinginan dia itu kayak kamu saat ini harus bisa lebih bersabar lagi sama dia dalam menghadapi dia gitu. Karena bagi dia gitu, dia nggak ingin sih mempermainkan hati dan perasaan kamu gitu, karena mungkin timingnya aja flashback ke belakang kemarin itu yang belum tepat gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, keinginan dia itu ingin kamu menghadap dalam artian tuh sabar dalam melewati proses yang sudah diberikan sama Tuhan. Dan dia sebenarnya juga cukup paham kok gitu apa yang kamu rasakan flashback ke belakang kemarin. Kamu kan banyak rasa sedih, banyak merasa terpuruk, bahkan bisa dibilang kamu udah nggak bisa tersenyum lagi. Cuman ya dia akan berjanji gitu ya, akan mengembalikan senyum kamu kembali, akan mengembalikan harapan kamu yang sudah sirna gitu, dengan cara dia sendiri gitu.
Terus dan buat kamu jangan pernah berpikir bahwa apa yang kamu jalani ini tidak akan membuahkan hasil, karena di sini yang saya lihat akan ada sebuah dampak besar yang akan kamu rasakan. Dan di sini yang saya lihat, di sini ada kartu Justice melambangkan tentang apa ya, dalam artian tuh sebuah keadilan gitu, karena Tuhan maha adil gitu. Jadi apa yang kamu lakukan ya itu yang kamu tuai gitu. Apabila kamu memang flashback ke belakang kemarin kan kamu sudah banyak berkorban sama dia, kamu sudah banyak berjuang untuk dia, maka kedepannya gitu Tuhan akan memberikan sebuah kebahagiaan untuk kamu gitu, karena kamu mampu mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian. Terus tadi saya juga melihat bahwa di sini buat kamu sih sebenarnya jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan gitu. Jadi kayak di sini memang kayak sempat bahwa kamu ini ingin sekali sempat pernah meninggalkan hubungan ini gitu. Cuman entah kenapa ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi ingin mempertahankan kembali sama dia gitu. Cuman ya seperti apa yang saya sarankan tadi gitu, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nantinya gitu bisa saja keputusan tersebut yang kamu ambil bisa saja bikin kamu nantinya merasa menyesal. Dan di sini aku paham bahwa sampai detik ini pun kamu sepertinya itu kayak masih terlalu banyak dibuat galau sama dia. Cuman ya, saya yakin kok gitu di balik kegalauan yang saat ini sedang kamu rasakan, pasti kamu akan menemukan kebahagiaan bersama dia dengan cara kalian masing-masing. Terus di sini ya aku tahu bahwa kamu memang sepertinya sudah banyak melewati proses sama dia, terutama proses bersabar dalam menghadapi dia, bersabar dalam menghadapi kepastian dari dia. Cuman saya yakin gitu, kamu di sini harus bisa selalu berpikir positif dan jangan terlalu merasa galau. Karena apabila kamu merasa galau gitu, ya maka tidak menutup kemungkinan gitu kesedihan ini pasti akan tetap kamu alami gitu. Dan di sini percaya bahwa Tuhan itu selalu adil terhadap umatnya. Jadi ya apabila kamu kemarin tuh kayak belum merasakan kebahagiaan, ya yakin bahwa nanti Tuhan pasti akan memberikan sebuah kebahagiaan apabila waktunya udah tepat. Tepat untuk kamu, tepat untuk dia. Selain itu, di sini yang saya lihat, kamu harus tetap berjuang gitu ya. Berjuang menunjukkan sama dia bahwa kamu ini benar-benar layak untuk dia jadikan sebagai kandidat calon pendamping hidup dia. Dan di sini yang saya lihat, dan buat kamu juga harus selalu berpikir optimis gitu. Dan buat kamu juga jangan selalu berkecil hati. Karena apabila kamu berkecil hati, ya maka kebahagiaan tersebut akan mustahil untuk kamu dapatkan. Terus coba Clarissa lihat juga untuk kartu yang satunya, yaitu tentang mimpi terbesarnya bersama kamu. Oke, yes. Seven of Wands. Oke. Ada kartu The Hermit juga, ada kartu Eight of Wands. Dari energi kartunya gitu, jadi yang kayak kemarin gitu, kamu menanti itu sudah terlalu, dalam artian memang cukup lama ya, menanti sebuah kepastian dari dia. Cuman apa yang kamu nanti ternyata membuahkan hasil gitu. Di sini akan ada sebuah masa depan yang cukup cerah, masa depan yang akan kamu jalani bersama orang yang kamu sayang, yaitu dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa kedepannya cinta kamu berdua ini akan semakin kuat gitu, karena basically gitu di sini tuh kayak bener-bener kalian udah bener-bener menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu, tahu bagaimana cara menghadapi situasi ketika hubungan kalian sedang dilanda sebuah masalah. Kalian juga lebih, dalam artian tuh lebih percaya diri.
percaya diri, yakin bahwa kalian berdua bisa hidup secara bersama, hidup secara berdampingan, sama-sama berkorban untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Terus kalau tentang masalah di sini, tentang masalah cinta dan perasaan dia ke kamu, sebenarnya dia cukup besar sih, karena di sini yang saya lihat cinta dia itu berlimpah untuk kamu, berlimpah ruah. Artinya ya orang ini tidak akan pernah berubah sedikit pun tentang masalah perasaan cintanya ke kamu. Kalau misalnya berubah ya berarti dia ada sesuatu aja gitu. Ada sesuatu bukan berarti sama hubungan kamu, bisa saja sama masalah eksternal gitu. Cuman kalau masalah cinta dia ke kamu masih tetap besar kok, masih tetap gede gitu. Dan di sini buat kamu sih jangan terlalu menduga yang tidak-tidak. Terus saya juga melihat bahwa ya terkadang ada juga gitu sisi emosi, sisi amarah dari diri kamu gitu. Siapa sih yang nggak marah gitu? Apabila dalam artian tuh kamu terjebak dalam situasi penantian yang cukup lama gitu. Cuman kamu harus percaya gitu, dari penantian yang saat ini sedang kamu jalani, saya yakin bahwa kedepannya kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaannya memang dihadiahkan Tuhan hasil dari kesabaran kamu selama ini gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kamu kedepannya itu nggak akan berjuang secara sendiri lagi gitu, karena setelah dia mengungkapkan tentang isi hati dia, setelah dia memberikan sebuah kepastian dari kamu gitu, kamu merasa bahwa ada sosok yang dalam artian tuh kayak seolah mendukung kamu dari belakang untuk memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian. Terus Clarissa juga melihat ada kartu Eight of Wands. Akhirnya kamu akan merasakan kebebasan bersama orang yang kamu sayang. Kebebasan itu artinya ya kamu terlahir kembali gitu. Yang semula kamu kayak merasa banyak beban, banyak pikiran yang dibuat oleh dia gitu. Kedepannya kamu akan lebih, setelah kamu mendapatkan sebuah kepastian gitu, kamu akan lebih bebas kembali, bebas berpikir, bebas beraktivitas tanpa adanya beban yang mengganjal dalam pikiran kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat bahwa saya percaya gitu, karena hubungan yang kalian jalani, hubungan yang kalian bangun, semuanya kalian landasi atas dasar proses gitu. Jadi bukan hubungan yang secara instan. Dan di sini nantinya gitu, kamu akan benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, karena cinta yang kalian bangun itu bukan cinta yang secara instan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa cinta dari dia ini bukan cinta atas dasar keterpaksaan, cinta atas dasar nggak sesuai dengan isi hati dia gitu. Karena yang saya lihat cinta dia ke kamu ini cinta yang tulus, cinta yang natural, cinta yang bener-bener dari dasar hati dia, dari lubuk hati dia. Jadi buat kamu sih jangan pernah salah persepsi apabila ternyata mungkin nggak sih gitu, cintanya ke aku ini hanya ada maksud dan tujuan, atau cinta dia ini hanya terpaksa buat aku gitu. Karena di sini saya tidak melihat hal tersebut, karena cinta dia di sini kayak benar-benar cinta dari hati, cinta yang natural. Terus juga selain ini ya, apabila dalam artian tuh mencurahkan tentang isi hati terhadap orang yang paling dekat dengan kamu adalah cara yang terbaik bagi kamu, ya lakukan gitu, daripada kamu harus memendam perasaan sendirian. Nantinya kamu yang bakalan merasa berat di pikiran kamu yang merasa terbebani. Jadi buat kamu sih, kalau misalnya kamu memang merasa lega gitu ya setelah curhat, ya lakukan gitu, karena bagi kamu hal itu yang terbaik, ya udah lakukan gitu. Terus juga di sini aku juga melihat bahwa kamu akhirnya akan menemukan sebuah jalan atau titik terang dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Dan di sini yang saya lihat, kebahagiaan tersebut datang gitu ya, karena ya kamu selama ini gitu mampu menjaga hati untuk dia, mampu menjaga perasaan kamu untuk dia. Hanya sebenarnya porsi ujian terbesar kamu tentang sebuah kepastian tadi. Dan setelah dia memberikan sebuah kepastian gitu, saya yakin kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih berbahagia daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, tentang langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.